Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasik Semarang Timur, edisi hari Rabu 12 April 2023. Mari berdoa. Segala puji syukur dan hormat kemuliaan bagi Allah Bapa pencipta alam semesta. Ya Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, Engkau berikan kami harapan serta semangat yang baru di dalam hati kami. Dengan semangat yang baru, bangkitkan semangat kami untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, mewartakan kebangkitan-Mu dengan sukacita. Ya Bapa yang baik, bimbinglah kami dengan rahmat-Mu setiap hari. Kami kagum akan kebaikan Tuhan, dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami akan landasi hidup kami dengan sabda firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan sabda Tuhan di dalam Injil Matius 28 ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan, kuasa Allah. Saudaraku yang terkasih, Paskah atau kebangkitan Yesus memang peristiwa yang menggemparkan, peristiwa yang menakjubkan, peristiwa yang hendak memperlihatkan kuasa Allah yang luar biasa, kuasa yang dahsyat, kuasa yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, kuasa yang membuat manusia takut, karena kuasa itu membelenggu manusia, seperti kuasa kegelapan, kuasa penderitaan, kuasa kematian, dan kuasa maut yang selama ini membuat manusia gentar, bahkan gemetar jika menghadapi itu semua. Kuasa yang dahsyat itu diperlihatkan oleh Allah dalam tanda-tanda yang luar biasa. Yang pertama, kehadiran malaikat. Malaikat adalah sosok yang dikisahkan Alkitab sebagai sosok pembawa firman atau sebagai utusan dari Sang Pencipta. Kehadiran malaikat merupakan representasi kehadiran Allah dan kemenangan Allah atas kematian. Allah berdaulat dan berkuasa penuh atas seluruh ciptaannya dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Hal yang kedua, tentang fenomena alam. Adanya gempa bumi yang oleh sebagian kalangan pada masa itu di daerah tertentu, bahwa tanda gempa bumi merupakan tanda-tanda yang sedang memperlihatkan kuasanya yang besar. Dalam konteks kebangkitan Yesus Kristus, gempa bumi yang terjadi menjadi pertanda akan kuasa Allah yang mengatasi kuasa-kuasa alam ini. Seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kedua tanda ini dapat kita simpulkan dan tegaskan bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatu yang ada dan yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, peristiwa kebangkitan Yesus hendak mengingatkan kita semua agar tidak takut pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, apapun itu dan kapanpun itu terjadi. Baik peristiwa kematian, peristiwa kegelapan, penderitaan, sakit penyakit, serta kuasa-kuasa dari si jahat tidak lebih besar dari kuasa Allah di dalam
kebangkitan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kebangkitan Yesus hendak mengingatkan kita semua bahwa Allah berkuasa. Allah mengundang umat untuk berlindung padanya dari segala kuasa-kuasa yang membuat manusia menderita, yang membuat manusia sedih dan terbelenggu. Dan lebih tegas lagi tentang Allah yang berkuasa, Allah mampu melindungi umatnya. Saudaraku yang terkasih, mari kita terus beriman, berharap, dan bergantung pada kuasa Allah dalam kebangkitan Yesus, sehingga kita mampu bertahan dan menang atas penderitaan dan masalah yang terjadi saat ini. Anggaplah bahwa penderitaan saat ini membuat kita harus terus berlindung dan membungkus diri kita dalam kasih dan kuasa Allah, seperti pada sebuah gambaran seekor ulat yang menjadi kepompong yang berlindung dan harus berdiam diri selama itu, dan pada akhirnya akan bermetafora menjadi kupu-kupu yang indah. Kita pun juga akan dibuatnya semua indah ketika kita mau berlindung pada kuasa Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Bapa di surga, Engkaulah Allah yang berkuasa atas surga dan bumi, serta seluruh alam semesta ciptaanmu. Kuasamu luar biasa, kuasamu yang dahsyat, kuasamu yang sanggup mengalahkan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Ajarkan kepada kami untuk terus beriman, berharap, bergantung, dan terus berlindung padamu, sehingga kami mendapat kemenangan, kuasa, kebangkitan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.